Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Rahmawati dengan NIM 215231027 dari kelas pertama Syariah 1A. Di sini saya akan mereview mengenai perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar pada waktu silam. Perjanjian Giyanti lahir sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perdagangan Persidekatan Dagang Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di Desa Janti yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat mereda api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik, mendapatkan hadiah tanah dari Pakubuwono II. Luas yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Ada salah seorang pangeran yang mengeluarkan ketidakadilan terhadap hadiah tersebut. Akhirnya mengadu kepada Gubernur Jenderal Baron van Infon. Jenderal Batavia ini mengeluarkan keputusan tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Dan akhirnya Mangkubumi meminta izin pada kakaknya PP2, daripada nunggu saya dikurangi, lebih baik bawah saya agar tidak ada lagi di tanah Jawa. Dan akhirnya dikasihlah sangu atau uang 3.000 ril. Ini untuk makan anak buah. Silahkan pergi. Dan malam harinya pun pergi. Sejak itulah terjadi perang Mangkubwono. Untuk Jawa Utara, Nicholas Harrigan mengambil sikap-sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, dengan artinya melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa tanah Jawa pada tanggal 23 September 1754. Nota kesalahpahaman VOC kepada Mangkubumi terlaksana dan Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono II menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut saat ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mausa. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta dengan gelar Senopati Ing Ngaloko Sedipan atau Khalifatullah. Sejak fakta itu disahkan 13 Februari 1755. 2 hari kemudian, tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut keraton antara ditulis sebagai pusaka yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua, bahasa Jogja sesuai dialek bahasa Dagongan. Tari di Jogja melambangkan kegagahan dan tari di Solo melambangkan dengan kelemah lembutan. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika. Pasca perjanjian Giyanti, kalau masalah bahasa tergantung lingkungannya dengan kebiasaan sehari-hari. Pembahasannya tidak tahu apa zaman Hamengkubuwono I, zaman Hamengkubuwono II, atau zaman Diponegoro, atau sesudahnya. Proses pembagian wilayah seperti biasa mengalami proses cepat yang panjang. Perjanjian Giyanti yang tidak terima pembagian wilayah pada gilirannya melalui tanda-tanda peristiwa dan pembagiannya diacak sebagai banyak wilayah yang timpang tindih satu sama lain. Misalnya, daerah Solo berada di dekat daerah Jogja, maka diakuilah dengan daerah Jogja, dan sebaliknya juga. Dalam gerakan pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sabuk Sumber Nyawa sukses mengalahkan kelompok VOC. Kemudian bulan Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta.
Setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahi dengan penandatangan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa menjadi terbagi. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagai wilayah kesunanan Surakarta. Dengan wilayah yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Agdo Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alogo Satrio Roko Mataram ing Negeri Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, masa Gubernur Thomas Stamford Raffles Kesultanan Yogyakarta terbelah. Ini berujung pada perbedaan status hingga hari di masa Republik Indonesia Kesultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa, sehingga sekarang disebut dengan daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian